Pemirsa, ngopi di kafe udah biasa, tapi gimana jadinya kalau ngopi di Istana Negara? Ternyata hal tersebut bukan impossible ya. Kita harus mematuhi beberapa aturan, diantaranya adalah menggunakan atasan dan juga bawahan panjang seperti ini ya. Jangan pakai jeans, apalagi yang robek-robek. Terus juga jangan lupa bawa kartu identitas atau KTP atau semacamnya untuk nanti ditukarkan untuk kartu akses masuk tamu. Dan di akses tamu masuknya, dan kita akan langsung ke Merdeka Lounge. Yuk. Lantai dasar atau lantai pertama itu adalah untuk semi outdoor dan juga ada smoking. Tapi karena saya nggak ngerokok, saya bisa pilih di lantai 2. Pemirsa, makanan saya semuanya udah datang ya. Tadi terakhir ada nasi kuning ayam kemangi, terus juga ada cireng bumbu rujak. Terus yang paling saya tunggu-tunggu, ini dia tahu telur Surabaya dan juga minumnya ya, Mango Yakult. Ini kalau misalnya saya lihat ya, untuk dapetin semua makanan ini harganya cuma 96.000 ya. Kalau misalnya kita bandingin sama kafe-kafe Jaksel, ini mungkin kisaran 150 sampai dengan 250.000. Affordable banget. Aci digoreng ya dengan bumbu rujaknya. Ya, ini dia tahu telur Surabaya. Ini ada telur, terus digoreng sama tahu ya, sama bumbu kecap dan juga bumbu kacang. Main dish kita hari ini ada nasi kuning ayam kemangi. Paling saya notice adalah wangi kemanginya ya. Mango Yakultnya bikin seger di mulut dan juga di tenggorokan. Bagi pemirsa yang ingin ke Merdeka Lounge dan menikmati suasana Istana Negara, bisa datang dari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan kapan lagi bisa ngopi sambil menikmati suasana Istana Negara dan barangkali bisa ketemu sama menteri bahkan presiden. Dari Jakarta, Camar Haenda dan Mario Caksono melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ratusan pencari kerja di Sukabumi, Jawa Barat ini memadati bursa kerja yang digelar sekolah menengah kejuruan negeri hingga membludak keluar halaman sekolah. Ya, para pelamar kerja rela antri berjam-jam untuk mengisi posisi sebagai kasir di minimarket. Sejak pagi, ratusan pencari kerja yang didominasi kaum muda memadati halaman sekolah menengah kejuruan negeri di Kecamatan Gunung Guruh mengikuti bursa kerja. Ratusan pelamar yang berasal dari berbagai wilayah itu berela berdesakan dan antri berjam-jam untuk bisa melamar sebagai kasir minimarket. Animo pelamar yang membludak membuat antrian mengular hingga ke halaman sekolah. Mereka membawa berkas lamaran untuk bersaing dengan ratusan pelamar lainnya untuk mengisi posisi yang tersedia. Kalau di Sukabumi buat cari loker sendiri tuh susah ya, terbilang kecil peluangnya untuk cari loker itu. Apalagi kan buat kerja sama sumber daya manusianya itu lebih banyak SDM-nya gitu, sedangkan peluangnya sedikit gitu. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit membuat masyarakat kesulitan untuk menembus dunia kerja sehingga meningkatnya angka pengangguran. Insya Allah nanti kita akan mencari 30 terbaik yang akan menjadi kasir dan akan ditempatkan di wilayah kota dan kabupaten Sukabumi. Melalui bursa kerja ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, limbah medis menumpuk. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, Banten telusuri oknum pembuang limbah medis. Ya, limbah yang mencemari lingkungan mengandung bahan berbahaya dan beracun yang dapat mengganggu kesehatan warga. Tumpukan karung sampah berserakan di lahan kosong dekat perumahan Geraha Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Limbah medis ini dibuang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada Sabtu minggu lalu. Akibatnya lahan dipenuhi oleh beragam jenis limbah, mulai dari jarum suntik, selang infusan, kantung darah, masker, hingga pakaian bekas.
Meski sudah beberapa hari menumpuk, namun pemerintah daerah belum juga berani mengevakuasi limbah dengan dalih masih berkoordinasi dengan PT Wastek Internasional Kota Cilegon yang ahli dalam mengelola limbah medis. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang menjelaskan lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan limbah medis menimbulkan bau tak sedap. Pemerintah bersama aparat penegak hukum saat ini telah melakukan penyelidikan. Kenapa sih Pak bisa dibuang di situ? Apakah memang sudah tempatnya? Oh enggak, itu oknum. Ya, ini sedang telusuri sama kita dengan APH dan APH sedang melakukan penyelidikan. Bisa ada pidana nggak Pak di situ? Justru pidana, itu 3 tahun dan denda 3 miliar. Wilayah ibu kota Provinsi Banten tiba-tiba menjadi tempat pembuangan limbah beracun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat diminta waspada dan tidak mendekati area lokasi pembuangan limbah karena bahaya kontaminasi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jakarta Utara siap-siap dengan potensi banjir. BMKG Tanjung Priok memperingatkan potensi banjir rob hingga pekan depan agar warga yang tinggal di pesisir tak kaget jika air tiba-tiba masuk ke rumah. BMKG peringatkan warga di wilayah pesisir Jakarta terhadap potensi banjir yang diprediksi dari tanggal 22 Oktober hingga 28 Oktober 2025. Fenomena alam ini dipicu oleh fase bulan purnama dan juga angin laut. Namun bila hujan deras dan saluran air mampet, maka siap-siap genangan rob bisa-bisa makin tak terkendali. Karena itulah petugas BMKG meminta warga di Kamal Muara, Pluit hingga Tanjung Priok agar waspada dengan air yang bisa naik sewaktu-waktu. Sejumlah langkah yang bisa dilakukan warga terancam banjirop diantaranya memperhatikan perubahan cuaca hingga air laut. Sementara waktu hindari beraktivitas di sekitar pesisir. Selain membersihkan saluran drainase, warga juga disarankan untuk mengikuti informasi peringatan dini BMKG. Naiknya air ke daratan pelan tapi pasti, namun jangan sampai kewaspadaan warga tenggelam sebelum banjirop itu datang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Meski gencatan senjata total disepakati, warga Gaza masih belum aman. Ya, bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terang-terangan mengaku bangga telah melanggar gencatan senjata. Rumah-rumah warga di Gaza kembali dibombardir meski gencatan senjata telah disepakati. Sedikitnya 97 warga Palestina tewas dan lebih dari 200 lainnya terluka. Kantor media Gaza melaporkan 80 pelanggaran gencatan senjata dilakukan Israel setelah gencatan senjata total berlaku. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku bangga telah melanggar gencatan senjata. Menurutnya, Zionis telah menjatuhkan 153 ton bom di jalur Gaza pada hari Minggu. Meski Israel terang-terangan melanggar gencatan senjata, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memerintahkan Hamas menghormati gencatan senjata. Trump bahkan mengancam akan membasmi Hamas jika melanggar gencatan senjata. The Middle East, what steps is the administration taking to maintain the ceasefire? Well, a lot of steps, and right now it's in the hands of others. You know, we have 59 countries that agreed to the deal. We have a peace in the Middle East for the first time ever. We made a deal with Hamas that, you know, they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice, and if they're not, we're going to go and we're going to eradicate them if we have to. They'll be eradicated, and they know that. Israel menuduh Hamas menyerang pasukannya di kota Rafah Selatan, namun Hamas membantah tuduhan tersebut. Bisa warga Gaza terus berjuang bertahan hidup di tengah keprihatinan. Salah satu universitas ternama di Gaza, Universitas Al-Aqsa, bahkan dijadikan tempat pengungsian bagi mereka kehilangan tempat tinggal. Universitas Al-Aqsa yang dulunya menjadi salah satu perguruan tinggi ternama di Palestina kini berubah fungsi menjadi tempat berlindung bagi warga Gaza yang kehilangan tempat tinggalnya. Halaman kampus kini dipenuhi deretan ratusan tenda-tenda sederhana. Setiap sudut kampus tersebut kini menjadi tempat tinggal sementara bagi keluarga yang rumahnya luluh lantak oleh gempuran Israel.
Pemandangan serupa juga terlihat di atas reruntuhan sekolah IBN Al-Haytham, Kota Gaza. Puluhan warga Palestina yang mengungsi terlihat tinggal dalam kondisi menyedihkan di tenda-tenda yang didirikan di atas reruntuhan bekas sekolah tersebut. Mereka pun mengaku tak memiliki kebutuhan dasar hidup, terutama stok makanan dan air minum. كيف حالك؟ ماشي. ايش بتعمل هذا انت؟ هناك عشان الناي نخبز عليه. عشان تترسي. فيش حطب نجيب حطب غير الحطب. Pemandangan memilukan seorang anak Gaza mengais tumpukan sampah. Ia mencari plastik sebagai bahan untuk menyalakan oven agar bisa memasak. Hal ini menunjukkan potret warga Gaza yang terus berjuang untuk bertahan hidup di tengah situasi yang kian memprihatinkan. Para pengungsi hidup di tengah keprihatinan. Mereka mengaku tak memiliki kebutuhan dasar hidup terutama makanan dan air minum.